Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mirasa Nadia dari SMK Negeri Karangpucung Cilacap. Teman-teman, sebelum Putri sharing ilmu, Putri punya satu buah pantun nih. Pergi ke pasar beli buah-buahan, jangan lupa mampir ke telaga. Sungguh indah ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjaga kebaikan alam semesta dan bukan malah merusaknya. Dahulu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, para malaikat khawatir kepada manusia yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad pun tidak selalu mengajarkan tentang keagamaan. Dalam beberapa kesempatan, beliau juga mengingatkan para sahabatnya akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka manusia juga akan menanggungnya. Teman-teman, tahu nggak kalau Nabi Muhammad punya tips dan arahan loh terkait dengan pelestarian lingkungan? Pertama, Nabi melarang adanya pencemaran lingkungan. Dalam suatu hadis Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah, beliau melarang seseorang buang air besar di sungai-sungai yang mengalir, di jalan-jalan yang dilalui orang, dan tempat untuk berteduh. Karena ketiga perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain pun, beliau melarang seseorang buang air besar di air yang tidak mengalir. Teman-teman tahu nggak sebabnya kenapa? Karena buang air besar di air yang tidak mengalir akan merusak dan mencemari air itu sendiri. Yang kedua, kita dianjurkan untuk selalu menghemat air. Suatu ketika, saat sahabat Nabi hendak berwudu, beliau menegur sahabatnya karena berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun pada saat itu air yang tersedia sangat melimpah. Sehingga membuat sahabat Nabi itu bingung dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah dalam berwudu ada berlebih-lebihan?" Tanya sahabat Nabi. "Ya, walaupun engkau sedang berada di sungai yang mengalir sekalipun," jawab Nabi. Selain berlebih-lebihan dalam air pun, kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam hal apapun. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Dalam upaya menjaga lingkungan, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk menanam tumbuh-tumbuhan di lahan yang kosong. Seperti kata Nabi, seseorang yang menanam pohon akan mendapatkan pahala seperti orang bersedekah. Karena ia akan mendapatkan pahala sepanjang tanaman tersebut memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Yang keempat, menghidupkan tanah yang mati. Nabi menyerukan kepada para sahabatnya untuk menghidupkan tanah-tanah yang tidak dikelola. Beliau tidak akan membiarkan ada lahan yang mati di wilayah kekuasaan umat Islam. Seperti yang sudah Putri sampaikan tadi, barang siapa yang memakan atau menanam hasilnya, baik manusia ataupun hewan, maka akan seperti mendapatkan pahala bersedekah. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu ketika Allah memperlihatkan kepadanya amal baik dan amal buruk umatnya,
Di antara amal baik umatnya yang diperlihatkan kepadanya adalah seperti menyingkirkan gangguan dan bahaya dari jalan. Sedangkan amal buruk umatnya adalah seperti meludah di masjid dan tidak membersihkannya. Teman-teman, alam adalah tempat kita hidup dan sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk menjaganya, merawatnya, dan memanfaatkannya dengan baik. Sobat online yang dirahmati oleh Allah, yuk mulai hari ini, detik ini, kita jaga alam semesta yang sudah seharusnya kita rawat dan kita lestarikan. Jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan menjaga dan merawatnya? Teman-teman, sebelum Putri akhiri, Putri punya satu buah lagu nih buat sobat online Putri yang lagi nonton. Nyanyi bareng yuk. Apa sadar tidak wahai kawan, merusak lingkungan kau lakukan, padahal itu tidak dianjurkan. Ayo hentikan, ayo hentikan. Apa sadar tidak wahai kawan, merusak lingkungan kau lakukan, padahal Nabi tidak mengajarkan. Ayo hentikan, ayo hentikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Putri sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.